persaudaraan. Orang yang yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, orang yang yakin dengan hari akhir, persaudaraannya dia jaga. Apapun terjadi, persaudaraan dijaga utuh. Ini rahasia. Kalau bukti orang itu beriman sungguh dengan Allah, kalau bukti seseorang itu yakin sungguh dengan akhirat, dengan neraka dan syurga, dia akan jaga persaudaraan. Tapi kalau orang yang selalu memecah belah persaudaraan, menjaga kepentingan diri, mengambil peluang di atas masalah-masalah orang lain, melaga-lagakan kaum suku, mereka adalah orang yang tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kalau ada pun ucapan di mulut saja, tapi di hatinya dusta, mereka adalah kaum munafik. Munafik itu yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Zahirkan Islam, sembunyikan kekufuran. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para sahabat Nabi itu jaga persaudaraan. Apapun terjadi di antara mereka, mereka lebih mengutamakan persaudaraan, kasih sayang sesama muslim. Bukan berarti sahabat tidak bersalah. Bukan berarti tak ada perbedaan pendapat antara satu dengan lain, ada. Tapi demi persaudaraan itu semua hilang. Persaudaraan diletak di hadapan. Nah, dengan 3 modal inilah orang yang dulunya menjadi sejahat-jahat manusia berubah menjadi sebaik-baik manusia. Kenapa? Pertama, mereka mau kembali bertemu dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini mau tak mau, kita mesti akui kita datang daripada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Yang kedua, mereka ingin dapat tempat di sisi Allah dengan syurganya, dan mereka tidak mau seksa neraka, karena seksa neraka itu dahsyat. Satu hari di neraka ka'alfi sanatim bimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kamu hitung sebelumnya di dunia. Mereka tidak mau ini, mereka mau syurga. Mereka bersungguh-sungguh, bermujahadah, berjuang untuk berbuat baik. Dan mereka buktikan ini dengan persaudaraan. Wujudlah persaudaraan yang luar biasa di tengah masyarakat. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca sejarah Islam, kita akan lihat yang paling unggul dalam Islam itu adalah perpaduan dan persaudaraan antara sesama kaum muslimin di zaman Rasulullah. Dan inilah yang menjadikan mereka mampu berbuat yang lebih besar. Dan sejarah membuktikan, lihat ya, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Yang pertama beriman Khadijah, Ali, kemudian Abu Bakar sahabatnya. 11 tahun, 13 tahun di Mekah, 300 orang saja pengikutnya. Dia pindah ke Madinah, dia wujud sebuah negeri namanya Madinah, dulunya nama Yasrib. Dari negeri yang kecil ini, dia luaskan kawasan sampai ke Jordan, sampai ke Yaman. Wafat Rasulullah. Di waktu Abu Bakar memerintah, bangun orang ngaku Nabi, Musailamatul Kadzdzab. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah meniupkan semangat perjuangan para sahabat, mereka mewariskan perjuangan ini, menentang itu ajaran sesat yang dibawa oleh Musailamatul Kadzdzab. Dan Musailamatul Kadzdzab dibunuh. Abu Bakar wafat, ganti dengan Umar. Umar memerintah 12 tahun setengah. Seorang yang dulunya paling jahat di antara semua para sahabat. Apa kejahatan Umar? Dia adalah orang yang mau bunuh Nabi Muhammad, bayangkan. Tapi Allah rubah dia. Dia jadi pembela Islam yang luar biasa. Dan dialah yang membawa Islam ini menakluki Mesir, menakluki Rom, menakluki Farsi. 3 negara sekali dia takluki. Seperti kalau sekarang Amerika, Eropa, Rusia sekaligus dihantam. Wafat dia. Islam berkembang di zaman Utsman, Ali, ada krisis antara para sahabat. Tetapi kemudian menyatu lagi di masa Umayyah. Islam ini sampai ke Afrika, sampai ke perbatasan Cina, sampai ke utara Rusia, Azerbaijan, sampai ke Afrika Tengah. Di zaman Abbasiyah lebih luas lagi. Dan akhirnya saudara-saudara, para jamaah yang dirahmati Allah, Islam itu sampai ke Asia Tenggara, diwariskan oleh pejuang-pejuang Islam, oleh mereka-mereka yang mau menjadi ulama pewaris Nabi.
Kalau tidak karena mereka bersungguh-sungguh bawa Islam kepada kita, tak akan sampai di sini. Nah, kita lihatnya. Hanya dengan 3 perkara yang Rasulullah tanam sungguh-sungguh dalam hati para sahabat, berubah orang Arab yang jahat jadi baik. Sekarang kita pening kepala memikir banyaknya generasi muda yang kena pengaruh sabu-sabu, terlibat dalam maksiat, macam-macam diusahakan, tapi makin banyak mungkar dan maksiat. Kenapa? Karena yang di dalam tidak diselesaikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan rubah satu kaum, orang Arab itu, kalau kaum itu tidak rubah apa yang dalam hati mereka. Apa? Iman mereka, keyakinan mereka, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhirat. Kalau tidak ada, tak mungkin mereka berubah. Dengan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhirat, keyakinan akan dapat balasan syurga, takut kepada neraka, maka mereka berubah jadi manusia baik. Ini adalah pil, ubat, resep yang paling mujarab untuk merubah umat sepanjang zaman. Pada sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang orang yang paling terkenal, dia dakwah tidak mau dakwah di masjid. Dia mau dakwah di penjara. Kenapa? Karena di masjid orang baik-baik, di penjara orang jahat. Orang jahat berani biasanya. Dia dakwah yang berani-berani itu. Bila berubah, itulah yang jadi kebaikan di tengah masyarakat. Di waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup di Irak, orang dalam penjara terlalu banyak karena banyak maksiat dan mungkar. Para pendakwah hanya di masjid-masjid, di zawiyah-zawiyah, tempat-tempat ibadah, tidak masuk penjara. Syekh Abdul Qadir Jalani tak mau itu. Dia masuk ke penjara, dia dakwah penjahat-penjahat, menjahat jadi baik, dunia jadi baik. Sebab itu dia sangat-sangat disanjung oleh sebahagian orang. Kenapa? Dia mampu membuat perubahan orang jahat jadi baik. Para jemaah, banyak orang mampu merubah sebuah bukit untuk jadi bangunan, tapi merubah orang jahat jadi baik ini susah. Kata Rasul, aku lebih percaya berubahnya bukit Uhud daripada kamu berkata orang Quraisy berubah. Demikian kata Rasul. Tapi kalau dia berubah, Masya Allah, perubahannya luar biasa. Dan cara berubahnya bagaimana? Itulah keimanan. Jadi kalau kita tepat memilih jalan ini dalam mau membuat perubahan ke atas bangsa kita, generasi muda kita, gadis-gadis kita, remaja-remaja kita, kita akan dapat mencipta sejarah baru, melahirkan tokoh-tokoh baru dalam dunia Islam. Mungkin ada orang berkata, itu zaman Nabi, dia ada mukjizat. Bolehlah dia. Okey, saya bawa bukti dalam sejarah. Bagaimana dengan keimanan? Sejarah boleh berubah. Orang jahat jadi baik, orang muda menjadi orang yang luar biasa. Saya bawa beberapa sejarah. Dulu negara Islam di Irak, negara Islam yang luas, besar itu, daripada perbatasan Cina sampai ke Afrika Utara, pusat negara Islamnya itu pernah ditakluki oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol ni tak ada ampun. Dia dapat umat Islam, dia potong kepala, dia susun macam pokok tamar tingginya. Baghdad itu bersimbah darah. Sungai Furat, sungai Euphrates, sungai Tigris itu penuh darah. Kitab-kitab dia buang dalam sungai. Mongol ni bahlul punya bangsa, bukan mau baca buku. 100 tahun kemudian, ada da'i-da'i, pendakwah-pendakwah masuk ke dalam istana-istana keluarga-keluarga Raja Mongol. Mereka beriman, mereka terima keimanan. Merekalah yang kemudian membawa bendera la ilaha illallah ke India. Wujud negara Islam Mongol di India yang berpusat di Delhi atau Delhi, sampai ke Pakistan di sebelah barat, sampai ke Arakan di sebelah timur. Mereka bangunkan kerajaan Mongol di dataran Asia Tengah sampai ke Cina. Kenapa? Sedangkan dulunya mereka adalah kaum yang sangat jahat. Bertemu orang Islam bunuh, bertemu orang Islam bunuh, dia tak peduli. Tapi setelah dapat iman, dia yang membela agama Islam, seperti Umar membela agama Islam, seperti orang Quraisy membela agama Islam.
Ini bukti sejarah. Ada bukti yang lain, perorangan, contoh-contoh pribadi di kerajaan Aceh. Aceh itu waktu dia kuat, dia takluki negara-negara kelilingnya. Dia wujudkan kerajaan Islam selepas Melaka. Salah satu negeri yang dia pernah takluki, Pahang. Diambilnya anak raja, tawan, bawa ke Aceh. Dia sekolahkan di sana. Kita tahu bagaimana kehidupan keluarga raja. Pindah ke Aceh. Aceh ini fanatik Islamnya kuat. Kalau dulu kita yang tua-tua ini biasa lihat sejarah film Semerah Padi, Piramli kalau tak salah lakon. Semerah Padi itu sebuah kampung di Aceh, di mana orang yang berzinah disebat dengan rotan. Ya, itu sikap raja mereka. Itu benar. Anak Sultan Pahang, Iskandar, dibawa ke Aceh, diasuh oleh Iskandar, juga nama Raja Aceh. Dia beri pendidikan agama sampai akhirnya dapat dia jadikan orang kanan. Ketika Sultan Iskandar sudah mau meninggal, dia bertanya kepada Iskandar daripada Melaka, yang waktu itu sudah jadi menantu dia, "Kamu orang apa?" Apa jawab Iskandar daripada Pahang? "Saya orang Islam." "Kalau begitu kau jadi raja selepas aku mati." Kalau dia jawab, "Saya orang Pahang," "Kau balik negerimu." Jadi orang Pahang pernah jadi raja di Aceh. Diasuh daripada anak yang tak tahu apa-apa, jadi penguasa, jadi raja, jadi ulama besar. Terkenal Sultan Iskandar itu dengan kealimannya. Turki adalah bangsa yang kalau kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali dipanggil Sakai. Sakai ini bangsa yang paling koman lah, ya. Tak ada harga. Itu Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah. Tapi pada tahun 800-an Hijriah, Sultan Turki telah menaklukki Konstantinopel. Tamatlah kerajaan Kristen yang terakhir di sebelah timur. Sultannya bernama Muhammad Al-Fatih. Dia naik memerintah umur 18 tahun, memegang pemerintahan Turki yang hujung sebelah barat di Bosnia kerajaannya, di hujung di sebelah timur dekat Moskow. Naik memerintah umur 18 tahun. Bayangkan, kalau anak muda kita 18 tahun, kurang belum siuman lagi otaknya. Kadang-kadang belum balik lagi 18 tahun. Tapi asuhan Islam membuktikan keberhasilan. Umur 22 tahun dia menakluki Konstantinopel. Baca sejarah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam boleh melahirkan manusia-manusia besar. Saya tidak dapat baca semua sejarah-sejarah sebab terlalu panjang nanti. Kadang-kadang aneh saya bertemu dengan mereka yang mengaku tokoh-tokoh Islam, organisasi Islam. Dia tanya, "Ustaz, Islam mampu buat apa nih?" Saya tengok, Islam ni teroris, Islam ni mundur, Islam ni tertinggal, Islam ni apa pun tak ada. Saya katakan, tunggu dulu, kau baca apa? Ini orang barat, Inggris, mereka baru memerintah negeri ini hanya 300 tahun. Spanyol baru 300 tahun memerintah Filipina. Islam memerintah mereka 800 tahun. Tahukah ibu-ibu, Itali, Sisilia itu ada 300 buah masjid dulu. Itali itu sebahagiannya negara Islam, ada universiti, ada perguruan tinggi Islam. Tapi karena kita lemah, iman kita susut, salat kita tinggal, Quran kita tidak peduli, mereka menang, mereka takluki kita. Ini message yang mau saya sampaikan dalam majlis ini, bahwasanya Al-Quran itulah yang memberi kekuatan kepada kaum muslimin. Dari spirit Al-Quran kita akan maju, kita akan berkembang. Ketika Al-Quran diketepikan, kita akan mundur. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam bukan tidak bijak, tapi persatuan tidak ada. Umat Islam bukan tidak luar biasa, keluar biasaannya ialah pandai berpecah belah. Ini masalah. Saya ulangi, umat Islam bukan tidak luar biasa, tapi keluar biasaannya ialah pandai berpecah belah. Ini penyakitnya. Sedangkan dulu Rasul datang, ketika umat Arab berpecah belah, dia satukan. Kesatuan yang kokoh inilah dia dapat bangunkan umat yang luar biasa besarnya. Jadi kita mau
umat kita menjadi umat yang kuat. Kita tak mau lihat lagi generasi-generasi ganja, generasi sabu-sabu,